Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya bisa berkunjung ke Pulau Lebong yang sangat luar biasa ini. Bagi yang belum kenal saya memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Nama saya Rofiko Isnaini. Saya dari Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Sama seperti adik-adik semuanya, kita satu provinsi, beda pulau saja. Kita satu hati kok. Dan pastinya profesi saya saat ini adalah penyanyi dan pemain FTV juga. Kebetulan saya juga lagi menjalani beberapa usaha, dan itu ownernya saya sendiri dan brand saya sendiri untuk saat ini. Alhamdulillah ya. Yang pastinya untuk di siang hari ini saya berbagi pengalaman di mana untuk posisi saat ini itu nggak mudah buat saya. Banyak lika-likunya gitu, banyak cacian, banyak macian, banyak pujian juga, dan juga banyak waktu yang saya gunakan untuk berada di posisi saat ini. Dan mungkin banyak yang bilang di luar sana, mudah kok Vikoh ikut audisi itu 3 kali, dari KDI 2015, DA4 Dangdut Academy di 2017, dan kemudian terakhir saya mengikuti kompetisi Liga Dangdut Indonesia 2019. Nah, terima kasih. Nah, kebetulan kenapa saya pengen menjadi seorang artis? Pertama saya mau menjadi seorang pembisnis woman gitu, menjadi pembisnis yang sangat luar biasa hebat. Saya bermimpi, saya mempunyai mimpi, tapi saya tidak mempunyai kekuatan karena kebetulan saya terlahir dari daerah yang mungkin belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan kedua saya berasal dari keluarga yang tidak punya. Bayangkan, kalau cerita kayak gini tuh kayak sedih aja gitu, tapi suka duka ya Pak. Kebetulan bapak saya sakit dari saya kelas 2 SD, dan ibu saya hanya penjual pempek. Kalau di Bangka Belitung pempek itu terkenal ya. Nah, penjual pempek keliling, kadang laku, kadang enggak, kadang bawa pulang uang, kadang enggak. Ikut lombanya, dan kemudian di pengumumannya saya mendapatkan juara 1. Bayangkan, mimpi saya yang 2008 itu dimulai di 2015. Bayangi berapa lamanya, berapa waktu yang sangat saya buang selama ini. Kenapa saya tidak berlatih selama itu gitu. 2 orang untuk mewakili Bangka Belitung. Alhamdulillah, itu bersyukur banget. Akhirnya saya tampil di TV. Tapi ternyata saya bukan penyanyi dangdut. Saya nggak bisa nyanyi dangdut, saya konser, salah-salah, sama aja saya tidak berjuang berarti ya. Nah ya udah, saya keluar di 20 besar, tidak apa-apa. Saya gagal di KDI 2015, saya ambil, saya pilih yang baik-baiknya. Nah, menurut saya yang kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Kita nggak tahu sampai kapan kita gagal. Suatu saat ada di suatu hari yang melihat sedikit lagi kompetisi Dangdut Academy sama Indosiar ya, Dangdut Academy. Tapi saya juga tetap gagal di 20 besar juga. Tapi saya cukup bangga dengan Bangka Belitung memberikan apresiasi kepada saya, dukungan yang sangat luar biasa. Saya sangat bangga, dan saya bisa mempromosikan daerah Bangka Belitung dikenal lebih dalam sama orang di luar sana. Dan saya punya kesempatan. Di mana kesalahan saya? Ternyata nih ya, di tahun sebelum-sebelumnya saya mengikuti kompetisi, itu saya bukan menjadi diri saya sendiri. Saya menjadi diri orang lain. Saya mau menjadi orang lain. Saya pengen seperti dia, saya pengen nyanyi seperti dia, bagus banget. Tapi kita beda kualitas, tapi kita beda gitu. Vokal suara kita gimana,
yang kita jual gimana, yang kita wajah kita berbeda, itu nggak sama. Makanya di 2019 saya memilih untuk mengenal diri saya terlebih dahulu. Apa yang saya punya? Saya bisa bernyanyi, tapi saya tidak bisa teriak-teriak kayak orang nyanyi yang luar biasa ya. Saya mengakui saya tidak bisa bernyanyi seperti itu. Tapi saya bisa bernyanyi dengan feel, dengan rasa. Bagaimana orang terbawa dan terhanyut dalam nyanyian yang saya nyanyikan gitu. Dengan ungkapan yang saya ucapkan gitu. Nah, lama-kelamaan saya mengenali diri saya tidak mau menjadi orang lain. Saya terus belajar, akhirnya saya lolos di LIDA 2019 dengan puluhan ribu orang masuk ke situ, cuman 34 provinsi. Satu orang mewakili satu provinsi. Wow, di situ saya sangat tersanjung jujur saja. Teman-teman saya dari provinsi lain nih, mereka membawakan lagu daerah, tarian daerah. Jujur saja, saya bangga ya dengan program LIDA Dangdut Indonesia. Di situ saya lebih mengenal bagaimana daerah di luar sana. Dulu jujur saya nggak tahu apa itu daerah Mabuju, apa itu daerah Goa, saya nggak tahu. Tapi sekarang saya tahu itu ada di Sulawesi. Berarti LIDA Dangdut Indonesia itu menambah wawasan kita. Coba adik-adik nonton ya di LIDA Dangdut. Di LIDA Dangdut itu tidak hanya menyanyi-nyanyi saja, tidak hanya menyanyi saja. Bahkan ada di suatu sisi mereka memperkenalkan tarian daerah ke go nasional. Coba bayangkan, adik-adik ada di sana berdiri, terus mempromosikan apa yang kita punya di daerah kita, mempromosikan pariwisatanya, mempromosikan kreasinya, mempromosikan kulinernya. Banyak sekali. Bagaimana saya tidak bangga dengan diri saya waktu itu. Sangat-sangat luar biasa. Di balik kesuksesan saya bisa bernyanyi di panggung besar ditonton orang, saya juga membawa nama baik daerah Bangka Belitung. Itu sangat Masya Allah bagi saya ya. Itu pengalaman yang sangat berharga. Jadi menurut saya pengalaman yang paling berharga itu adalah guru saya itu. Pengalaman. Coba kita pintar, tapi kita tidak punya pengalaman, sama saja kita tidak bisa belajar. Kita tidak bisa belajar untuk lebih baik ke depannya. Saya juga pernah bermimpi difansin banyak orang, diidolakan banyak orang. Tapi ternyata mimpi saya terwujud sekarang. Saya bermimpinya di dulu banget gitu, di dulu banget. Nah, mimpi itu bisa terwujud kalau kita usahanya bagus. Kalau kita berusaha. Kalau tidak berusaha hanya bermimpi saja, itu tidak akan tercapai. Yang pastinya mimpi diiringi dengan usaha yang baik. Gitu. Dan akhirnya menurut saya menjadi penyanyi belum cukup ternyata ya. Padahal mimpi saya menjadi seorang penyanyi itulah manusia mungkin belum cukup. Akhirnya saya ditawar untuk menjadi pemain FTV. Bayangkan dari SD, SMP, SMA sampai kuliah saya tidak pernah ada di dunia acting. Tapi saya tertantang. Coba kata manajer saya, coba kamu ikut syuting. Nggak bisa, saya nggak bisa benar-benar. Saya menyerah kalau untuk syuting, saya nggak bisa. Saya nggak bisa acting, saya nggak bisa berpura-pura gayanya, padahal bisa sih berpura-pura. Tapi saya belajar terus belajar. Ternyata di satu sisi, ketika saya memulai untuk acting, saya memulai ini bukan bidang saya. Saya menyerah di situ. Saya menyerah di syuting bersama, saya menangis. Saya bilang sama manajer, ini adalah syuting pertama dan terakhir saya. Selesai syuting, filmnya tayang, saya lihat ratingnya lumayan bagus dan banyak digemari oleh semua orang. Akhirnya saya termotivasi lagi.
ternyata banyak yang suka, ternyata acting saya bagus gitu. Jadi saya berakting, sampai sekarang saya sangat menyukai acting. Jadi menurut saya, buat adik-adik semuanya, kita itu di diri kita ada sesuatu yang kita tidak tahu, ada sesuatu yang kita tidak kenal. Itu makanya gunakan kesempatan, gunakan waktu untuk kita mengenal diri kita sendiri. Di situ ada sesuatu yang sangat berharga. Di situ ada mutiara yang akan membuat kehidupanmu lebih baik dari sebelumnya. Itu menurut saya. Dan sampai saat ini, akhirnya saya mewujudkan mimpi saya masih kecil, menjadi pembisnis. Sampai sekarang alhamdulillah. Kenapa saya memulai lagi untuk menjadi pembisnis? Saya melihat banyak penggemar saya di luar sana, banyak orang tua saya di luar sana yang mengagumi saya. Mereka mau pakai apa yang saya pakai gitu. Mereka mau apa yang saya gunakan gitu. Jadi saya berpikir, saya harus memberikan sesuatu buat mereka. Apa ya? Apa gitu. Jadi saya mulai untuk membuka usaha hijab. Pertama, membuka usaha hijab. Sampai sekarang mau hampir 2 tahun dan berjalan dengan lancar alhamdulillah. Saya melihat peminatnya, ternyata peminatnya banyak, dan saya memulai untuk membuka usaha lagi. Kebetulan suami saya seorang desainer, jadi saya bisa ngomong, bisa meminta solusi gitu. Gimana kalau saya membuka usaha baju ready to wear yang bisa dipakai untuk sehari-hari. Alhamdulillah sampai sekarang udah 1 tahun berjalan juga, dan sekarang saya juga akan membuka sebuah produk yang mungkin produk kecantikan. Mudah-mudahan segera launching. Dan itu saya harap ini bisa memotivasi adik-adik semuanya untuk sukses di usia muda. Di situ saya memulai untuk menjadi penyanyi, menjadi pemain sinetron atau FTV, dan juga businesswoman. Di situ saya benar-benar melakukannya, ketiga-tiganya saya menjalaninya dengan baik. Saya sangat berat menurut saya sih ya, karena ribet juga, tapi saya yakin saya bisa. Saya harus menjaga eksistensinya gitu, biar tetap bertahan, ketiga-tiganya bertahan dengan baik gitu. Oke adik-adik, menurut saya ya, kita harus pintar nih memilah dan memilih program dan acara yang baik yang ada di TV ataupun di sosial media. Karena menurut saya termotivasi dari situ. Saya termotivasi dari cerita di TV. Jadi saya berada di sini juga karena nonton di TV itu. Kalau saya nggak nonton, mungkin saya tidak termotivasi, tidak ada di sini gitu, tidak menjadi penyanyi, tidak menjadi pemain FTV ataupun pembisnis sekarang. Jadi buat adik-adik, pilihlah, harus pintar, harus cerdas memilih program acara yang bisa bermutu, yang bisa membuat motivasi buat kamu, yang bisa menyemangati kamu juga, yang bisa memberi wawasan luas juga, karena itu penting banget untuk kehidupan kita ke depannya. Oke, saya akhiri segitu saja. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Vivo Family dimanapun berada? Terima kasih untuk bisa menyaksikan acara hari ini, Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa. Jadi banyak banget hal yang didapat hari ini. Semoga teman-teman dan saudara Vivo Family dimanapun berada bisa merealisasikannya untuk kehidupan sehari-hari. Dadah. Nih Zakir.
sudah jadi agen literasi media Mbak Viko ini ya. Tepuk tangan dong untuk Mbak Viko, terima kasih.